Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Arjuna Langit TV. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Tentunya sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di pagi ini nih udara lumayan panas ya. Di kesempatan pagi ini saya mau membahas tentang istilah-istilah di dunia free fly ya. Tentunya yang dipakai di merpati ini. Saya kan lagi membahas merpati. Nah, ini istilahnya apa aja yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah istilah manning. Manning, terus withering. Withering itu apa? Terus FTM. FTM itu apa? Jump down, jump up. Nah, terus perdana. Perdana itu apa? Mari kita bahas tuntas di channel saya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya teman-teman, untuk mengetahui pemberitahuan yang akan saya upload ulang ya teman-teman. Jadi seperti apa pembahasannya, langsung saja kita ke TKP, let's go. Oke teman-teman, saya sudah sampai di lokasinya ya. Ini lokasi yang seperti saya biasa main nih, jadi di semak-semak dekat rumah biasa. Oke teman-teman, jadi untuk pertama yang harus diperhatikan kalau mau FF ya, mau free fly itu misalkan kita harus menentukan tempatnya, spotnya yang pertama. Yang kedua itu adalah burungnya itu udah siap kita perdanakan teman-teman, udah siap kita latih, udah siap kita lempar ke diterbangkan. Karena di FF itu ada istilahnya bagi saya. Jadi terbang adalah hakmu, kembali adalah pilihanmu teman-teman. Jadi itu semboyan saya. Jadi terbang itu adalah hakmu, kebebasanmu, kembali adalah pilihanmu. Itu salah satu harus yang kita pahami ya teman-teman ya. Jadi yang kita pahami itu kita lempar, kita terbang, nah nanti escape malah kita nyesek gitu. Nah kita harus pahami dulu kalau misalkan kita mau FF, tahapan-tahapan apa aja yang harus bisa kita pahami dan kita terapkan di free fly nantinya teman-teman. Jadi tahapan yang pertama itu adalah tahapan manning teman-teman. Manning itu apa? Manning itu adalah proses pendekatan antara owner dengan partner, yaitu dengan cara kebiasaannya dia angkring rintangan. Gunanya itu untuk apa teman-teman? Gunanya itu biar burung itu lebih kenal dengan kita dan juga lebih apa namanya ya, lebih bisa diatur lah gitu teman-teman. Jadi manning itu gunanya itu supaya burung ini bisa mudah diatur teman-teman. Jadi kalau semisal burung ini terbang kemana, nanti dia balik lagi teman-teman, karena sudah melewati proses manning. Proses manning itu contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini sering ditangkringin di tangan, terus dikasih makan di tangan gitu, dielus terus seperti ini. Itu nggak harus malam hari ya teman-teman ya, setiap kita ngasih makan aja itu termasuk manning teman-teman, kalau sering dibiasakan mencelok di sarung tangan ataupun di pointer lain. Contohnya di topi ataupun nggak pakai pointer pun bisa, di tangan biasa seperti ini teman-teman. Tinggal nanti kita elus-elus teman-teman, elus-elus biar dia biasa, dan juga ditaruh di pundak gitu teman-teman. Nah itu adalah proses manning teman-teman. Manning sendiri itu sangat berguna ya teman-teman ya, sangat bermanfaat buat ini ya, merpati ataupun burung-burung jenis lain. Semua jenis burung free fly itu ada tahapan manning teman-teman. Jadi ada khusus manningnya. Kalau kita nggak manning dengan bagus, dengan benar, itu imbasnya burung susah diatur teman-teman. Jadi resiko escape-nya tinggi, bondingnya kurang teman-teman. Jadi ini salah satu manning itu salah satu manfaat buat yaitu respon atau bondingnya itu dapat. Bonding sendiri itu adalah respon ya teman-teman. Bonding artinya itu respon gitu ya teman-teman. Jadi tahapan yang pertama itu adalah manning, dan tahapan yang kedua itu adalah withering. Withering itu biasanya itu proses pendekatan kebiasaan burung ini, merpati ini, terhadap lingkungan atau cuaca teman-teman. Misalkan ini pagi jemur pagi sambil di kayak gini, nah itu termasuk withering. Jadi burung bisa kita latih
dan kita adaptasikan dengan terhadap lokasi setempat teman-teman. Jadi dia biar adaptasi, jangan langsung lempar ya, ini prosesnya dulu. Nah, itu baru burung sudah siap kita lempar. Nah, proses selanjutnya yaitu proses WTM. WTM itu singkatan dari walk to me. Walk to me itu artinya dia berjalan, pas dipanggil dia jalan ke arah kita. Semisal ya, burung ini taruh di sebelah sini. Nah, ini kita panggil dengan makanannya, kita panggil dengan fluid, maksudnya kita pancing dengan makanannya. Nah, dia antar jalan teman-teman. Nah, itu namanya WTM, walk to me. Itu fungsinya yaitu pertama itu adalah supaya dia responnya itu dapat, terus dia kecerdasan untuk ke makanannya itu dapat, terus nantinya itu fungsinya itu fungsi yang selanjutnya itu adalah dia mengurangi kurang respon teman-teman. Jadi walk to me itu sangat bermanfaat ya buat merpati itu, apalagi masih piyik. Piyik kan sangat respon banget ya, taruh di tempat langsung taruh di tempat datar, terus kita panggil dia jalan terus mau ngejar makanannya. Itu termasuk walk to me itu atau WTM ya teman-teman. Jadi setelah walk to me itu JTM ya teman-teman ya. Tahap selanjutnya itu adalah JTM. JTM itu jump to me. Jump to me itu artinya yaitu lompat ke arah owner, ke arah kita, ke arah sarung tangan. Nah, semisal kita taruh dari jarak 30 cm. Nah, dia lompat teman-teman. Nah, itu adalah jump to me. Kalau jump to me-nya itu berulang-ulang kali dia sudah menguasai, nantinya dia langsung lanjut ke fly to me teman-teman, atau FTM. Nah, tahap FTM itu apa? FTM itu kan artinya kan fly to me ya teman-teman ya. Untuk fly to me itu tahap selanjutnya dari JTM teman-teman, dari jump to me yang tadi teman-teman. Jadi setelah lompat nanti kita mundur jarak semeter. Nah, kita panggil dia nyamperin, itu namanya JTM teman-teman, jump to me. FTM teman-teman, fly to me. Kalau FTM sendiri itu juga sangat bermanfaat ya, sangat ngaruh sekali untuk melatih merpati ini, karena kalau tidak dengan tahapan FTM nantinya burung itu bingung mau landingnya kemana teman-teman. Kalau dibiasakan landing di tangan, burung itu bakal landing di tangan terus teman-teman gitu. Jadi saran saya kalau misalkan mau melatih itu tahapannya ikutin yang saya arahin tadi ya. Jadi yang pertama itu adalah manning, yang kedua adalah withering, yang ketiga adalah WTM, dan yang keempat adalah JTM, yang kelima adalah FTM. Nah, yang keenam itu adalah bumerang teman-teman. Bumerang, kalau misalkan bumerang contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini namanya bumerang. Jadi diterbangin, dia muter. Nah, nanti pelan-pelan aja teman-teman. Jadi kalau misalkan mau latih itu dibumerangin dulu. Setelah tahapan FTM itu kita bumerangin dulu, langsung kita perdanakan ya teman-teman ya. Jadi harus dengan pembiasaan dulu ya teman-teman. Jadi kebiasaan yang kita gunakan itu, yang kita terapkan, nanti keberhasilannya tingkatnya itu tinggi teman-teman. Jadi bumerang itu artinya kita lempar, burungnya terbang dan itu balik lagi ke arah kita, tapi dia muter teman-teman dengan jarak luang lingkupnya itu pendek teman-teman, itu namanya bumerang. Nah, lalu selanjutnya itu tahapannya itu adalah tahapan free fly teman-teman. Jadi tahapan free fly itu tahapan yang biasa yang kita mau tujuan akhir ya. Tujuan akhir itu adalah free fly. Jadi free fly-nya itu nanti kita lempar teman-teman dengan gaya dan ciri khas kita masing-masing teman-teman. Jadi free fly sendiri itu adalah terbang bebas. Jadi burung ini itu terbang bebas, nanti terbang kemana aja dan itu nanti balik ke arah kita. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu aja yang bisa saya kasih masukan, kasih saran. Kalau misalkan masukannya itu adalah
Saya masukannya dan saran saya itu lakukan tahapan free fly itu dengan benar. Nah, itu tingkat resiko keberhasilannya itu akan tinggi, teman-teman. Kalau tahapannya free fly itu asal-asalan, ya burung bakal asal-asalan, teman-teman. Itu bisa escape lah, bisa menclok ke sembarang tempat. Nah, itu salah satu faktor yang dibenci sama owner ya, dibenci sama owner yang melakukan free fly itu burung bisa escape, itu burung bisa menclok di pohon, di rumah, di kabel. Nah, itu bisa menjadi pengganggu buat kita. Jadi seperti ini saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan tahapan yang saya berikan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.